Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kembali lagi kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita mulai materi, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita kali ini yaitu meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi kita akan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Pengertian beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Rukun iman kan ada 6 ya. Nah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat yaitu rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi iman kepada hari akhir itu maksudnya kita percaya bahwa suatu saat nanti dunia dan seisinya itu akan hancur ya, tidak kekal. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi saat waktunya tiba kiamat nanti, awalnya itu akan dimulai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nah, tentang hari akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang ya. Nah, di sini kiamat terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat Islam. Jadi kejadian kematian tapi tidak kepada seluruh manusia gitu ya, hanya sebagian. Nah, contohnya matinya seseorang karena sakit atau kecelakaan atau terjadinya musibah tsunami, terus terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan kiamat sugro. Yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, artinya terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ya, itu disebutnya kiamat kubro. Jadi saat alam semesta itu hancur semua, nah itu disebutnya kiamat kubro. Nah, keadaannya saat kiamat nanti, dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Pokoknya semuanya hancur ya, tidak ada yang bersisa. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Sekarang kan kita sedang berada di alam dunia. Nah, setelah kiamat nanti, alamnya akan berganti menjadi alam akhirat. Nah, kejadian kiamat kubro. Jadi saat kiamat kubro itu kejadiannya seperti apa? Nah, kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah begitu dahsyat tuh ya. Jadi dahsyat banget kejadiannya gitu. Nah, di sini digambarkan oleh Allah itu ada dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Saking kacaunya gitu ya. Gunung yang seberat itu, sebesar itu saja digambarkan seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Kemudian juga Allah menggambarkan kejadian kiamat dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, artinya
apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Tuh, nanti saat kejadian kiamat, lihat tuh, bumi itu digoncangkan. Tuh ya. Kemudian kalian pasti tahu kan, bumi itu terdiri dari beberapa lapis sampai ke inti bumi. Nah, yang di dalam-dalamnya itu sampai ke inti bumi itu nantinya akan keluar semua gitu ya, akan berantakan gitu ya, hancur. Seperti itu ya. Kiamat kubro memang belum terjadi sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Nah, karena kan kiamat kubro belum terjadi ya, jadi nggak ada yang tahu sebenarnya tuh peristiwanya seperti apa. Kita hanya tahu dari gambaran-gambaran yang tadi Allah sudah kasih ya di dalam surat Al-Qari'ah dan Az-Zalzalah tadi ya. Nah, kejadian kiamat kubro ini digambarkan oleh Allah urutannya. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulainya kiamat itu ditiupnya dulu sangkakala oleh malaikat Israfil ya. Ada dalam surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah ya. Jadi awalnya itu ditiup dulu sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil sehingga semua makhluk itu akan mati ya. Kemudian langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai berterbangan. Tuh ya, saking dahsyatnya, saking kacaunya ya. Seperti itu, langit jadi terbelah-belah, kemudian gunung seperti bulu yang pada terbang gitu ya. Manusia juga kayak laron pada terbang ya. Terus juga lautan airnya tumpah, kemudian menjadi panas tuh air laut ya. Itu ya. Nah, ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana ya. Jadi langit yang kita lihat sekarang luas seperti itu ya, tidak seperti nggak terbelah-belah gitu ya, kayak kertas gitu ya, lurus gitu. Nah, nanti saat kiamat itu langit akan terbelah-belah gitu. Selanjutnya, nah setelah hari kiamat tadi kan kehidupan itu berganti menjadi alam akhirat. Yang tadinya alam dunia menjadi alam akhirat. Nah, kehidupan di alam akhirat ini terbagi-bagi lagi. Yang pertama ada alam barzah, yaumul barzah. Nah, alam barzah ini disebut alam kubur ya, merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi ketika kita meninggal, ketika kita mati ya, termasuk saat kiamat kan semua manusia mati. Nah, di situ menuju alam barzah terlebih dahulu ya, sebelum menuju alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya di dunia ya. Jadi saat di alam kubur atau di alam barzah ini, manusia yang sudah meninggal akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ya. Nah, kemudian setelah alam barzah ada yaumul ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Jadi setelah di alam barzah, manusia ini dibangkitkan kembali, ya, dihidupkan kembali untuk menuju padang mahsyar. Nah, hari ketika dibangkitkannya manusia itu disebut dengan Yaumul Ba'ats.
Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, tadi kan ditiupkan sangkakala yang pertama itu apa, awal mulanya terjadi kiamat. Nah, setelah terjadi kiamat, setelah semua manusia mati, dunia itu sudah hancur. Nah, kemudian ditiup lagi sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, itu tandanya manusia itu dibangkitkan kembali dari alam barzah atau alam kubur. Kemudian seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur dan keadaan yang bermacam-macam sesuai amal perbuatan ya. Jadi manusia saat bangkit dari kubur ini keadaannya itu bermacam-macam saat dibangkitkan ya. Sesuai dengan amal perbuatannya ya. Nah, kemudian setelah dibangkitkan, manusia akan menuju Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Jadi setelah manusia dibangkitkan, maka ditaruh atau manusia ini menuju ke alam atau ke Yaumul Mahsyar, ke Padang Mahsyar. Semuanya dikumpulkan di Padang Mahsyar ya. Pada Yaumul Mahsyar, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Nah, di Padang Mahsyar ini, semua manusia dikasih catatan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Seluruh manusia ketika berada di Padang Mahsyar merasa sangat cemas. Kenapa cemas? Karena kan kita sudah menerima catatan ya. Nantinya kan akan diadili oleh Allah ya. Akan dihisap gitu, dihitung amal kita baik atau buruk. Nah, itu di situ kita para manusia itu pasti cemas akan nasibnya kelak gitu ya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan di Padang Mahsyar, kemudian manusia akan mengalami Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab ya. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing ya. Jadi setelah dikumpulkan di Padang Mahsyar, kemudian tadi kan udah menerima catatan ya. Nah, masuk ke Yaumul Mizan. Di situ amal perbuatannya itu ditimbang. Nih, amal baiknya segimana, amal buruknya segimana, apakah lebih berat yang baik, apakah lebih berat yang buruk. Di situ ditimbang ya. Nah, kalau Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia baik dan buruk ya. Jadi hampir mirip lah Yaumul Mizan sama Yaumul Hisab ya. Pada hari perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, selama perbuatannya lagi dihitung ya. Nah, itu juga diperlihatkan tuh perbuatannya selama hidup di dunia. Akan diperlihatkan dia ngapain aja selama di dunia, apakah dia berbuat baik, ataukah dia berbuat buruk. Nah, itu akan ditampilkan semuanya ya. Kemudian, amal baik dan amal buruk manusia kelak akan ditimbang di neraca keadilan. Jadi setelah diperhitungkan tadi, terus dilihatin semua perbuatannya, kemudian ditimbang ya. Nah, timbangan Allah ini adil ya. Tidak bisa dibohongi ya. Ya kalau yang berat amal baik, ya amal baik. Kalau yang berat amal buruk, ya amal buruk. Nggak bisa ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin gitu ya. Nah, setelah melewati Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, maka disinilah penentuan antara surga dan neraka. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ditimbang dan setelah dihitung amalnya, maka disinilah akan masuk surga kah atau akan masuk neraka. Nah, itu akan ada balasannya ya. Kalau surga itu pasti sebagai balasannya untuk yang beramal baik. Nah, kalau neraka itu sebagai balasan untuk yang beramal buruk ya. Nah, itulah perjalanan akhir dari manusia ya. Akhirnya itu
ada di surga atau di neraka gitu ya. Baik, mungkin materinya cukup sampai di sini saja. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.